Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Senang sekali kita bertemu kembali di dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Kiranya salam ini juga menjadi pengingat dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita sudah berubah, berkarya, dan kita menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Langsung saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema renungan hari ini, yaitu menguntungkan. Masih di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Sekali lagi saya bacakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saya bertanya, Bapak Ibu Saudara lebih suka yang mana? Bergaul dengan orang yang melakukan hal-hal yang baik, atau bergaul dengan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat? Tentunya dapat saya pastikan Bapak Ibu Saudara lebih suka memilih bergaul dengan orang yang suka melakukan kebaikan. Yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, orang-orang yang melakukan kebaikan, perbuatannya baik, itu jauh lebih banyak disukai oleh orang daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Mengapa? Karena orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik itu menguntungkan orang-orang di sekitar, menguntungkan lingkungan yang ada. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat itu hanya dapat merugikan orang-orang di sekitarnya, merugikan lingkungan yang ada. Orang yang melakukan kebaikan, kitab Amsal menyebutnya sebagai orang yang jujur. Perkataan dan perbuatannya benar, adil, dan tulus. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur itu memiliki arti lurus hati, tidak bohong. Misalnya dalam perkataan yang dikatakan adalah perkataan yang apa adanya, sesuai realita, sesuai dengan fakta. Tidak curang, misalkan dalam suatu permainan dia tidak curang, tetapi mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, ini adalah orang yang dikatakan jujur, sesuai dengan pengertian yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam pekerjaan, dia melakukan dengan tulus, tidak terpaksa, tidak curang. Dalam bersosial, berhubungan, interaksi dengan orang lain, dia tidak menyebarkan berita-berita yang bohong. Itu adalah orang-orang yang dikatakan jujur. Orang-orang seperti ini banyak disukai oleh orang-orang karena yang dia lakukan itu menguntungkan. Seperti judul tema firman Tuhan renungan hari ini, yaitu menguntungkan. Orang yang dikatakan orang yang jujur, yaitu orang yang perkataan dan perbuatannya benar, adil, tulus, lurus hati, tidak curang, tidak berbohong, itu menguntungkan, tidak merugikan. Sebaliknya orang-orang yang melakukan kejahatan, perkataannya tidak benar, suka menyebarkan gosip, suka menyebarkan berita yang bohong, curang, melakukan segala sesuatu tidak dengan tulus hati, itu hanya merugikan orang-orang di sekitar. Orang lebih menyukai bergaul dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, perkataannya baik, perbuatannya baik, daripada bergaul dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat, perkataannya yang kotor, perbuatannya yang kotor, dan lain sebagainya. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 di sini dikatakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Inilah yang dikatakan menguntungkan. Jadi berkat orang jujur memperkembangkan kota, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dikatakan jujur ini, dia tulus melakukan segala sesuatu, tidak curang, tidak bohong, itu dapat memperkembangkan kota, artinya memberikan sebuah keuntungan. Apa yang dilakukan oleh orang yang jujur itu memberi keuntungan bagi orang lain.
bagi lingkungan sekitarnya. Apa yang dilakukan oleh orang jujur karena ketulusan hatinya, karena dia melakukannya dengan tulus hati, dengan sangat baik, dengan maksimal, tidak curang, tidak menyebarkan berita-berita yang bohong. Yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Ini menguntungkan. Amsal menulisnya dapat memperkembangkan kota. Jadi dapat menguntungkan. Orang yang jujur dapat menguntungkan, dapat memperkembangkan kota. Sebaliknya di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 ini bagian B, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Sebaliknya, orang fasik hanya menjadi beban dan merugikan orang lain, merugikan lingkungan di sekitarnya. Orang fasik adalah orang-orang yang tidak mau melakukan hal yang benar. Mungkin mereka tahu hal itu adalah hal yang tidak benar. Mereka tahu mereka harus melakukan hal yang benar, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Itu yang disebut dengan orang fasik. Tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukannya. Orang-orang fasik selalu memperkatakan hal yang tidak baik karena dia tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukan dan memperkatakan kebenaran, hal yang benar, hal yang baik. Dan firman Tuhan katakan mulut orang fasik meruntuhkannya. Orang fasik hanya dapat menjadi beban, hanya dapat merugikan orang di sekitarnya. Hanya dapat merugikan lingkungan di sekitarnya. Perkataan dan perbuatannya yang tidak benar, curang dan jahat itu hanya dapat merugikan. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Amsal 11 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Firman Tuhan katakan orang yang murah hati, orang yang jujur, orang yang melakukan kebaikan itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan suatu hal yang baik, perkataan kita baik, firman Tuhan katakan itu sama halnya kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri, itu sudah menjadi otomatis menjadi menguntungkan juga berbuat baik kepada orang lain. Karena apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Yang kita ucapkan adalah hal-hal yang baik. Orang yang berbuat baik menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau menjadi orang-orang yang jujur. Orang-orang yang perkataannya, perbuatannya itu benar, baik, adil, tulus. Tidak ada dusta, tidak curang. Sehingga apa yang kita lakukan itu dapat menjadi berkat. Dapat menguntungkan orang lain, juga memberi dampak bagi lingkungan di sekitar kita. Teruslah berbuat baik. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 menasihatkan kepada setiap kehidupan kita. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Mari Bapak Ibu Saudara, teruslah berbuat baik kepada semua orang. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun mereka, teruslah berbuat baik. Berbuat baik kepada semua orang, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Setiap perbuatan baik kita itu adalah perbuatan terang. Dan itu bercahaya di depan orang. Mereka melihat perbuatan baik kita dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kita semua yang mendengar renungan hari ini, kita sama-sama memiliki kerinduan untuk menjadi orang-orang yang terus melakukan perbuatan yang baik. Perkataan kita baik sehingga apa yang kita lakukan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk menghafalkan ayat renungan kita hari ini.
di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar boleh memperbarui setiap kehidupan kita, memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan itu di chat WhatsApp 0813 2742 0088. Kiranya Tuhan memberkati setiap kesaksian-kesaksian yang boleh kita bagikan. Sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kembali kami diberkati, kami dinasehati, kami ditegur oleh setiap kebenaran firman-Mu yang datang kepada setiap kehidupan kami. Kami rindu setiap hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Perkataan kami adalah perkataan yang baik, perbuatan kami adalah perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, dan Mazmur kami. Engkau telah menjadi keselamatan bagi kami. Engkaulah Allah Bapa kami memuji Engkau. Tuhan, Engkaulah pahlawan perang. Tuhan, itulah namamu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.